Judul, Frekuensi Somheraj di Tanah Kematian, bagian 1. Hanya orang gila yang menyalakan radio di sektor 7 pada lewat tengah malam. Jari-jariku gemetar bukan hanya karena dinginnya malam gurun pasca nuklir yang menusuk tulang, tetapi karena adrenalin murni. Di luar sana, angin bercampur debu radioaktif menderu seperti hantu kelaparan, dan patroli pasukan besi dari kekaisaran bisa muncul kapan saja. Jika mereka menangkap sinyal ini, aku mati. Sesederhana itu. Tapi kesepian di dunia yang hancur ini jauh lebih mematikan daripada peluru. Aku menahan napas, memutar knob radio tua berkarat itu dengan sangat perlahan. Kresek, kresek. Suara statis memenuhi bunker sempitku. Kumohon, bisikku pada kegelapan. Bicaralah. Dan kemudian suara itu muncul. Suara yang dalam, tenang, dan magnetis. Suara yang terasa seperti selimut, hangat di tengah badai salju. Kau masih di sana, bintang kecil? Jantungku berdegup kencang. Itu dia. Navigator, pria misterius di frekuensi 90 PT. Aku tidak tahu siapa dia tidak tahu siapa aku. Kami hanyalah dua hantu yang saling menyapa di atas kuburan peradaban manusia. Aku di sini, navigator. Jawabku, suaraku serak, karena seharian tidak minum air bersih. Badai pasir di luar sangat buruk. Aku pikir bunker ini akan runtuh. Ada jeda sejenak di ujung sana. Suara ketikan keyboard terdengar samar, lalu suaranya kembali, kali ini dengan nada yang menenangkan namun tegas. Dengar, bintang kecil, struktur bunkermu di koordinat lama itu kuat, betonnya diperkuat timbal. Jangan keluar. Badai akan reda dalam 3 jam, tepat sebelum matahari terbit. Dan aku sudah mengirimkan sesuatu. Aku mengerutkan kening, mendekatkan telinga ke speaker radio yang retak. Mengirim apa? Ada air bersih dan 2 kotak antibiotik yang aku sembunyikan di reruntuhan menara jam, 2 kilometer ke utara dari posisimu. Ambillah besok pagi saat patroli kekaisaran berganti shift. Jangan sampai terlihat. Mataku memanas, air bersih. Di tahun 2099, air bersih lebih berharga daripada emas atau nyawa manusia. Kenapa kau melakukan ini? Tanyaku lirih. Kau bahkan tidak tahu wajahku. Terdengar helaan napas panjang dari seberang, suara yang syarat akan beban dunia. Karena di dunia yang gila ini, suaramu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih menjadi manusia. Tidurlah, bintang kecil. Aku akan berjaga sampai pagi. Aku memeluk lutut, menatap lampu indikator radio yang berkedip lemah. Di luar sana, dunia adalah neraka. Tapi di frekuensi ini, aku memiliki malaikat pelindung. Aku tertidur dengan senyum tipis, membayangkan wajah navigator. Dia pasti pria yang lembut, mungkin seorang dokter atau ilmuwan tua yang bijaksana. Betapa salahnya aku. Pagi datang bukan dengan kicauan burung, melainkan dengan ledakan yang mengguncang bumi. Boom! Pintu bunkerku yang tersembunyi diledakkan hingga terlepas dari engselnya. Debu dan asap memenuhi ruangan. Sebelum aku sempat meraih pisau belatiku, 2 sosok berbaju zirah hitam lengkap dengan senjata laras panjang sudah menyerbu masuk. Tahanan diamankan, sektor 7 bersih. Teriak salah satu prajurit dengan suara robotik melalui helmnya. Aku terbatuk-batuk, mataku perih. Mereka menyeretku keluar dengan kasar, melemparkanku ke atas pasir gurun yang panas. Cahaya matahari menusuk mataku. Di sekelilingku, puluhan anggota perlawanan lainnya juga sedang digiring keluar dari persembunyian, dipukuli, dan dipaksa berlutut. Ini adalah pasukan kematian. Unit elit kekaisaran baja yang paling ditakuti. Mereka tidak mengambil tawanan untuk diberi makan, mereka mengambil budak atau mayat. Berbaris, jangan ada yang mengangkat kepala. Suara langkah kaki berat mendekat. Sepatu bot militer berbahan logam menghantam pasir dengan ritme yang mengintimidasi. Suasana mendadak hening. Bahkan para prajurit kekaisaran pun menunduk hormat. Dari balik asap sisa ledakan, seorang pria berjalan mendekat. Dia tinggi, menjulang hampir 100 cm, mengenakan seragam komandan berwarna hitam legam dengan jubah yang berkibar tertiup angin gurun. Wajahnya tertutup topeng besi separuh wajah yang mengerikan, hanya memperlihatkan rahang yang keras dan sepasang mata yang sedingin es. Itu dia,
Komandan KL, si penjagal dari utara. Rumor mengatakan dia pernah membantai satu kota sendirian hanya karena mereka menolak menyerahkan sumber air. Dia adalah monster yang diceritakan ibu-ibu untuk menakuti anak-anak mereka. Kyle berhenti tepat di depanku. Bayangannya menutupi tubuhku yang meringkuk di pasir. Dia menatapku bukan sebagai manusia, tapi sebagai serangga yang menjijikan. Seorang wanita? Suaranya terdengar, tapi berbeda dengan suara di radio semalam. Suara ini dingin, tajam, dan penuh penghinaan. Kalian bilang ini markas pemberontak berbahaya, tapi yang kutemukan hanya tikus-tikus tanah yang kotor. Aku mendongak, menatap tajam ke dalam matanya. Kebencian membakar rasa takutku. Lebih baik jadi tikus tanah daripada anjing penjaga kekaisaran, ludahku. Prajurit di sebelahnya hendak memukulku dengan gagang senapan, tapi Kyle mengangkat tangan kanannya, menghentikan prajurit itu. Dia berjongkok di hadapanku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium bau bubuk mesiu dan darah kering dari seragamnya. Dia mencengkeram daguku dengan sarung tangan kulitnya yang kasar, memaksaku melihat wajahnya. Punya nyali juga, katanya datar. Tatapannya beralih ke tas usang yang masih kucengkeram erat. Dia merampasnya dariku. Jangan, teriakku, mencoba merebutnya kembali. Itu berisi radio tuaku. Satu-satunya penghubungku dengan navigator. Kyle tidak peduli. Dia membuka tas itu, menumpahkan isinya ke pasir. Beberapa peralatan mekanik, sepotong roti keras, dan radio tua itu jatuh terguling. Dia memungut radio itu, membolak-baliknya dengan tatapan meremehkan. Barang rongsokan dari zaman sebelum perang. Apa yang kau lakukan dengan sampah ini mencoba menghubungi hantu? Itu bukan sampah, teriakku. Kyle mendengus. Dia berdiri masih memegang radio itu di tangan kirinya. Bawa mereka semua ke pangkalan Delta. Masukkan wanita ini ke sel isolasi nomor 4. Aku ingin menginterogasinya sendiri nanti malam. Dia berbalik pergi, jubah hitamnya berkibar. Tunggu! Teriakku putus asa, diseret oleh dua prajurit. Kembalikan radioku! Kyle tidak menoleh. Dia berjalan menuju kendaraan lapis bajanya dengan langkah angkuh. Hatiku hancur. Bukan karena aku ditangkap, tapi karena aku kehilangan navigator. Pria kejam itu, si penjagal Kyle, baru saja mengambil satu-satunya harapan hidupku. Aku diseret ke dalam truk pengangkut yang gelap dan bau. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berdoa agar navigator tidak mencoba menghubungiku malam ini. Karena jika dia melakukannya, radio itu ada di tangan iblis. Malam harinya, di pangkalan Delta. Sel isolasi nomor 4 dingin dan lembab. Tidak ada jendela, hanya jeruji besi tebal. Tubuhku sakit semua akibat perlakuan kasar para penjaga. Aku duduk di sudut, memeluk lutut, persis seperti yang kulakukan semalam di bunker. Bedanya, kini tidak ada harapan. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara yang familiar. Sayup-sayup, tapi jelas. Itu suara statis radio. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Suara itu datang dari ventilasi udara di atas kepalaku. Ventilasi itu terhubung langsung ke ruangan di sebelah sel ini, ruangan pribadi komandan. Aku menahan napas, merangkak naik ke atas tempat tidur besi untuk mendekatkan telinga ke lubang ventilasi. Dan kemudian aku mendengarnya. Suara navigator. Bintang kecil, kau di sana? Kenapa kau tidak menjawab? Sesuai janji, aku sudah ada di frekuensi ini. Air mataku menetes. Dia menepati janjinya. Dia menungguku. Tapi siapa yang memegang radio itu? Lalu, sebuah suara lain menjawab dari ruangan sebelah. Suara yang berat, lelah, dan sangat familiar. Dia tidak menjawab. Gumam suara itu pada dirinya sendiri di ruangan sebelah. Sial, kemana kau, gadis bodoh? Mataku terbelalak lebar. Tubuhku membeku seolah tersambar petir. Suara yang bergumam khawatir itu adalah suara Komandan Kyle. Tapi nadanya sama persis dengan navigator. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Di ruangan sebelah, aku mendengar Kyle menghela napas berat, suara kursi berderit, dan kemudian dia berbicara lagi ke arah radio. Bukan, dia berbicara ke arah mikrofon pemancar rahasia miliknya sendiri. Bintang kecil, ini navigator. Badai sudah lewat. Aku harap kau baik-baik saja. Hari ini aku melakukan hal-hal buruk lagi. Aku menangkap banyak orang.
Aku benci pekerjaan ini, tapi aku harus bertahan hidup. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Pria yang dengan lembut memanggilku bintang kecil. Pria yang memberiku harapan hidup. Pria yang baru saja mengakui dia membenci kekejaman. Adalah monster yang sama, yang tadi pagi menyeretku keluar dari bunker dan melemparkanku ke dalam penjara ini. Komandan Kyle adalah navigator, dan dia sedang berbicara padaku tanpa tahu bahwa bintang kecilnya sedang gemetar ketakutan hanya berjarak 1 dinding darinya, dikurung atas perintahnya sendiri. Lampu sorot halogen menyala menyilaukan, membakar retina mataku. Aku duduk terikat di kursi besi dingin di tengah ruang interogasi. Di hadapanku, Komandan Kyle duduk dengan santai, membersihkan laras pistol laser peraknya dengan kain sutra, sebuah kemewahan yang kontras dengan kekejamannya. Nomor 07, suaranya bergema, terdistorsi oleh masker besinya. Atau haruskah aku panggil Lira? Data penduduk lama masih tersimpan di server kami, walau kalian tikus pemberontak berusaha menghapusnya. Aku menatapnya tajam. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut akan penyiksaan, tapi karena suara itu. Sekarang, setelah aku tahu kebenarannya, setiap suku kata yang keluar dari mulutnya terdengar ganda. Aku mendengar ancaman sang komandan, tapi di balik itu, aku mendengar kelembutan navigator yang tadi malam merintih kesepian. Kau boleh memanggilku apa saja sebelum kau membunuhku, jawabku dingin. Kyle berhenti menggosok senjatanya. Dia berdiri berjalan mengelilingiku. Langkah kakinya berat dan ritmis. Membunuhmu? Terlalu mudah. Kalian mencuri cetak biru generator air dari sektor 9. Di mana kalian menyembunyikannya? Aku tidak tahu. Kyle mencengkeram rambutku, menarik kepalaku ke belakang. Wajah besinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Dari celah topengnya, aku bisa melihat matanya. Mata itu merah, lelah, dikelilingi lingkaran hitam. Mata seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Jangan uji kesabaranku, desisnya. Aku bisa membuatmu memohon kematian. Alih-alih gemetar, aku menatap lurus ke dalam manik matanya dan berbisik. Kau terlihat lelah, Komandan. Apakah hantu-hantu orang yang kau bunuh membuatmu terjaga di malam hari? Tubuh Kyle menegang. Cengkeramannya di rambutku mengendur. Dia mundur selangkah seolah tersengat listrik. Pertanyaan itu terlalu pribadi, terlalu tepat sasaran. Itu adalah topik yang sering dibicarakan navigator padaku di radio. Bawa dia kembali ke sel. Perintah Kyle tiba-tiba pada penjaga, suaranya terdengar sedikit goyah. Dan jangan beri makan sampai dia mau bicara. Saat penjaga menyeretku keluar, aku sempat menoleh. Kyle sedang memijat pelipisnya, bersandar lelah di meja. Sang iblis ternyata rapuh, dan aku baru saja menemukan celah pada baju zirahnya. 3 hari berlalu. Kelaparan mulai menggerogoti perutku, tapi tekadku semakin membaja. Aku memiliki satu misi, mendapatkan akses ke pemancar. Kesempatan itu datang saat giliran kerja paksa. Aku dan tahanan lain ditugaskan membersihkan gudang logistik, tempat sampah elektronik, kekaisaran sebelum didaur ulang. Pengawas kami, seorang prajurit muda yang ceroboh, sedang sibuk merokok di luar pintu. Tanganku bekerja cepat memilah sampah logam, tapi mataku menyapu sekeliling. Di tumpukan rongsokan, aku melihatnya. Sebuah emergency transponder, pemancar darurat, ukuran saku dari bangkai pesawat tempur lama. Baterainya mungkin lemah, tapi cukup untuk jarak pendek. Cukup untuk menembus dinding selku menuju kamar komandan. Dengan gerakan cepat, aku menyelipkan alat itu ke dalam sepatu botku yang longgar. Malam itu, di keheningan sel yang mencekam, aku bekerja dalam gelap. Menggunakan kawat kecil, dari pegas kasur, aku memperbaiki sirkuit transponder itu. Jariku berdarah, tapi aku tidak peduli. Pukul 02 pagi, waktu biasanya navigator online. Aku menyalakan alat itu, menyetel frekuensi ke 90 MHz dengan sangat hati-hati. Sinyalnya sangat lemah, hanya cukup untuk menjangkau radius 50 meter. Tapi itu sudah cukup. Kyle ada di balik dinding itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengubah suaraku menjadi sedikit lebih lembut, lebih rapuh, suara bintang kecil. Navigator, bisikku ke alat kecil itu. Apakah kau di sana? Hening sejenak.
Lalu samar-samar dari ventilasi udara, aku mendengar suara kursi bergeser di kamar sebelah. Kemudian, suara statis dari transponderku menjawab, "Bintang kecil, demi Tuhan, aku pikir kau sudah mati. 3 hari kau menghilang, di mana kau?" Suara Kyle terdengar panik. Sangat kontras dengan nada dinginnya saat menginterogasiku tadi siang. Aku tersenyum pahit dalam kegelapan. Permainan dimulai. Aku terluka, navigator. Dustaku, suaraku kubuat bergetar menahan tangis. Patroli kekaisaran. Mereka menyerang tempat persembunyianku. Aku berhasil lari, tapi kakiku patah. Aku bersembunyi di sebuah gua di perbatasan sektor 8. Aku takut. Aku lapar. Di seberang sana aku mendengar suara benda jatuh. Kyle mungkin baru saja menabrak meja karena panik. Dengar aku, tetap di sana. Jangan bergerak. Sektor 8. Sektor 8. Suaranya terdengar frustrasi. Aku akan mengirim bantuan. Aku tahu rute patroli yang aman. Apakah kau punya air? Habis, jawabku lirih. Aku rasa aku tidak akan bertahan malam ini. Jangan bicara seperti itu. Bentaknya lalu suaranya melembut, penuh permohonan. Kumohon, bertahanlah. Bicaralah padaku. Ceritakan padaku tentang lukisan yang kau buat. Ceritakan apa saja. Jangan tidur. Malam itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam bercerita bohong pada pria yang memenjarakanku. Aku mendengar napasnya yang berat, mendengar dia mondar-mandir di kamarnya. Sang penjagal yang ditakuti seluruh gurun sedang gemetar ketakutan karena mengira teman khayalannya sedang sekarat. Tanpa sadar, air mataku menetes sungguhan. Betapa ironisnya. Dia begitu peduli pada bintang kecil yang jauh, tapi menyiksa Lyra yang ada di sebelahnya. Efek dari drama radio itu terasa instan keesokan harinya. Suasana pangkalan Delta berubah aneh. Komandan Kyle, yang biasanya disiplin dan kejam, menjadi tidak menentu. Matanya semakin merah, emosinya meledak-ledak pada bawahannya. Namun anehnya, lunak pada tahanan. Saat jam makan siang, para tahanan biasanya hanya diberi bubur hambar yang basi. Tapi hari ini penjaga membawa masuk sup daging kaleng dan roti yang layak. "Perintah komandan," gumam penjaga itu dengan bingung. Dia bilang kita harus mengumpulkan karma baik atau omong kosong semacam itu. Orang gila. Aku menatap mangkuk sup itu. Kyle sedang mencoba menebus dosanya. Dia berpikir jika dia berbuat baik di sini, Tuhan atau nasib akan menyelamatkan bintang kecil di sektor 8. Siang harinya aku kembali diseret ke ruang interogasi. Tapi kali ini, Kyle tidak membawa senjata. Dia duduk di tepi meja, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Laporan medis mengatakan kau kekurangan gizi parah," katanya tiba-tiba. "Kau peduli?" tantangku. Kyle bangkit, mengambil sebuah apel segar dari atas mejanya, barang yang sangat langka, dan meletakkannya di depanku. "Makan." Aku menatap apel itu, lalu menatapnya. "Apakah ini makanan terakhir sebelum eksekusi?" "Makan saja, sialan," bentaknya, tapi tidak ada niat membunuh dalam suaranya. Dia terlihat putus asa. Aku mengambil apel itu dan menggigitnya. Manis. "Kenapa?" tanyaku. Kyle berbalik memunggungiku, menatap peta digital di dinding yang menunjukkan sektor 8. Ada seseorang yang penting bagiku sedang menderita di luar sana, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Dia menoleh padaku, dan untuk sesaat, topeng besinya seolah transparan. "Melihatmu menderita, mengingatkanku padanya. Kalian memiliki mata yang sama." Keras kepala, bodoh. Jantungku berdesir. Dia melihatku, dia mulai melihat aku di dalam diriku. "Mungkin," kataku pelan, mengambil risiko besar. "Mungkin jika engkau berhenti menjadi monster, orang yang kau sayangi itu akan selamat." Kyle terdiam lama. Ruangan itu hening. Dia berjalan mendekatiku, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh pipiku yang kotor, tapi berhenti di udara. "Aku sudah terlalu jauh menjadi monster, Lyra. Tidak ada jalan kembali." Dia menekan tombol intercom. "Bawa dia kembali, dan berikan dia selimut tambahan. Malam ini akan dingin." Malam itu, kembali ke ritual kami. Aku menyalakan transponder.
Navigator, aku masih hidup, bisikku. Syukurlah, suara Kyle terdengar seperti orang yang baru saja diangkat dari tenggelam. Aku mengirim tim pencari rahasia ke sektor 8. Mereka sedang menyisir gua-gua. Aku harus menghentikan kebohongannya sebelum dia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Jangan cari aku, kataku cepat. Aku berpindah tempat. Aku menemukan bunker tua. Aku aman untuk sementara. Tapi aku kesepian. Bernyanyilah untukku, Navigator. Dan di sana, di tengah malam yang sunyi, sang komandan pasukan kematian, pria yang tangannya berlumuran darah ribuan orang, menyanyikan lagu pengantar tidur kuno dengan suara bariton yang pecah. Aku mendengarkan dari balik dinding, memeluk lututku, merasakan kebencianku perlahan terkikis oleh rasa ibadah, cinta yang rumit. Seminggu berlalu, hubungan aneh kami berlanjut. Siang hari kami adalah musuh dalam interogasi yang semakin lama semakin mirip sesi curhat terselubung. Malam hari, kami adalah sepasang kekasih platonis yang saling menguatkan lewat gelombang radio. Tapi realitas perang tidak bisa dihentikan oleh romansa radio. Pada hari ke-10, alarm pangkalan meraung. Lampu merah berputar-putar. Ledakan mengguncang dinding selku. Duar! Pasukan perlawanan datang. Teman-temanku datang untuk membebaskanku. Kekacauan terjadi. Tembakan laser, teriakan, dan asap memenuhi koridor. Kunci selku terbuka secara otomatis akibat kegagalan sistem. Aku berlari keluar, merebut senjata dari penjaga yang tewas, dan bergabung dengan arus tahanan yang melarikan diri. Ke arah hanggar! Kita curi pesawat kargo! Teriak salah satu pemimpin pemberontak, Jax. Kami berlari menuju hanggar utama. Tapi jalan kami terhadang. Di ujung koridor menuju hanggar, satu peleton pasukan elit berdiri membentuk barikade. Dan di depan mereka berdiri Komandan Kyle. Dia mengenakan baju tempur lengkap, exosuit, yang membuatnya terlihat seperti raksasa mesin pembunuh. Menyerah atau mati, suara Kyle menggelegar melalui pengeras suara helmnya. Gatling gun di lengannya berputar, siap memuntahkan peluru. Teman-temanku berhenti, ketakutan. Kami kalah jumlah dan persenjataan. Kyle mengangkat senjatanya. Matanya mencari-cari di kerumunan dan tatapannya terkunci padaku. Aku berdiri di barisan depan, memegang pistol kecil yang tidak berguna melawan baju zirahnya. Waktu seakan melambat. Aku melihat jarinya mulai menekan pelatuk. Dia akan membantai kami semua. Dia akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertaruh dengan nyawaku. Aku menjatuhkan pistolku, mengangkat tangan kosong ke udara. Lyra, apa yang kau lakukan? Teriak Jax. Aku mengabaikannya. Aku melangkah maju 1 langkah, 2 langkah mendekati moncong senjata Kyle. Berhenti atau kutembak, teriak Kyle. Suaranya ragu, aku menatap langsung ke bagian mata helmnya. Di saku dadaku, transponder kecil itu masih menyala. Aku tahu mic di helmnya terhubung ke banyak frekuensi. Tapi aku berdoa dia masih menyalakan scanning latar belakang untuk frekuensi 90 MHz. Aku menekan tombol transponder di sakuku sembunyi-sembunyi, lalu aku mulai bernyanyi. Bukan lagu sembarangan. Itu adalah lagu pengantar tidur yang dia nyanyikan untukku 3 malam lalu. Tidurlah, dunia yang lelah. Matahari akan terbit, membawa debu. Suaraku bergetar di tengah medan perang yang bising. Tapi aku tahu dia mendengarnya. Senjata Kyle tidak menembak. Laras yang berputar itu perlahan melambat dan berhenti. Seluruh ruangan hening. Pasukan elit di belakang Kyle saling pandang bingung. Komandan? Tanya salah satu letnan. Perintah tembak? Kyle tidak menjawab. Dia mematung. Mesin pembunuh itu membeku. Aku melangkah lebih dekat lagi, hingga aku berdiri tepat di hadapannya. Aku bisa melihat refleksinya di kaca helmnya. Badai pasir sudah berlalu, navigator, bisikku. Aku ada di sini, bukan di sektor 8. Aku ada di depanmu. Kata-kata itu adalah kunci dan sekaligus palu yang menghancurkan dunianya. Kyle mundur selangkah. Tangan besinya terangkat gemetar, melepas helm tempurnya. Terdengar desis udara bertekanan saat segel helm terbuka. Helm itu jatuh ke lantai dengan suara denting logam yang keras. Untuk pertama kalinya di depan anak buahnya, Komandan Kyle memperlihatkan wajah aslinya. Wajah yang pucat, penuh keringat, dengan ekspresi kehancuran total.
Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, campuran antara horor, kelegaan, dan rasa sakit yang luar biasa. Bintang kecil? Suaranya serak, tanpa distorsi mesin. Itu kau selama ini? Maafkan aku, kataku, air mata mengalir di pipiku yang kotor. Aku harus berbohong agar kau tidak membunuhku. Letnan di belakang KL menyadari situasi. Komandan telah dikompromikan. Dia bersekongkol dengan musuh. Tembak pemberontak itu. Tembak komandan jika perlu. Para prajurit kekaisaran mengangkat senjata mereka, membidik ke arahku dan KL. KL tersentak dari keterkejutannya. Dia melihat ke arah pasukannya sendiri, lalu menatapku. Detik itu aku melihat transformasi di matanya. Iblis itu mati. Manusia di dalamnya bangkit. Dia tidak lagi melihat seragam pemberontak atau lambang kekaisaran. Dia hanya melihat wanita yang menemaninya melewati malam-malam neraka. Kael berbalik membelakangiku, merentangkan kedua tangannya yang berlapis baja untuk melindungiku. Dia menjadi tameng hidupku. Lari, teriak Kael padaku. Dia mengaktifkan kembali meriam di lengannya, tapi kali ini dia mengarahkannya ke anak buahnya sendiri. Jangan sentuh dia, raungnya seperti binatang buas yang terluka. Pertempuran pecah, tapi kali ini sang penjagal bertarung untuk sisi yang berbeda. Kael adalah badai. Dia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Baju tempur exosuitnya menahan rentetan tembakan laser yang ditujukan padaku. Dia membuka jalan darah menuju pintu keluar. Masuk ke rover itu, cepat! Perintahnya sambil melemparkan tubuh seorang prajurit elit seperti boneka kain. Dia menunjuk sebuah kendaraan penjelajah gurun lapis baja di dekat pintu hanggar. Aku dan Jax serta beberapa orang yang selamat berlari menuju kendaraan itu. Aku melompat ke kursi pengemudi. Kael, ayo! Teriakku. Kael masih berdiri di pintu hanggar, menahan gelombang pasukan bantuan yang baru datang. Baju zirahnya sudah penuh lubang berasap. Darah mulai merembes dari celah pelindung bahunya. Pergilah, teriaknya tanpa menoleh. Aku akan menahan mereka. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku menyalakan mesin rover, dan alih-alih kabur, aku memutar kendaraan itu dan menabrakkan sisi mobil ke barisan musuh, memberikan celah bagi Kael. Naik atau aku akan menabrakmu juga, bodoh, teriakku sambil membuka pintu penumpang. Kael menatapku, terkejut dengan kegilaanku. Dia menyeringai, sebuah senyum tulus pertamanya yang pernah kulihat. Dia melompat masuk ke dalam rover. Kau benar-benar wanita gila, katanya terengah-engah. Aku menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Rover itu menderu, melesat keluar dari hanggar, menembus gerbang pangkalan, dan terjun bebas ke lautan pasir yang luas. Di belakang kami, pangkalan Delta semakin mengecil, tapi sirin pengejaran mulai terdengar. Mereka akan mengirim drone, kata Kael sambil menekan lukanya. Wajahnya semakin pucat. Biarkan mereka datang, kataku menggenggam setir dengan erat. Kita punya navigator terbaik di sini. Kael menatapku, lalu tangannya yang berlumuran darah perlahan menggenggam tanganku yang ada di tuas persneling. Ya, bisiknya, matanya mulai terpejam. Kita akan pulang. Kami berkendara selama 6 jam tanpa henti, menembus badai pasir yang menjadi selimut, pelindung kami dari drone kekaisaran. Kael kehilangan banyak darah. Dia pingsan 2 jam yang lalu, dan napasnya semakin dangkal. Aku mengarahkan rover menuju zona mati, area dengan radiasi tinggi yang dihindari oleh kekaisaran. Tapi aku tahu ada sebuah oasis tersembunyi di sana, tempat rahasia yang pernah diceritakan kakekku. Saat matahari mulai mengintip di ufuk timur, mewarnai langit gurun dengan warna ungu dan oranye, mesin rover akhirnya mati kehabisan bahan bakar. Kami berhenti di sebuah lembah berbatu. Sunyi, damai. Aku menyeret tubuh besar Kael keluar dari mobil, membaringkannya di bawah naungan tebing batu. Aku segera mengeluarkan kotak P3K yang kami curi dari pangkalan. Aku melepas sisa-sisa baju zirah besinya. Di balik logam dingin itu, tubuhnya penuh luka parut lama, tanda sejarah kekerasan yang dia jalani. Tapi luka tembak baru di bahunya yang membuatku khawatir. Kael, bangun. Aku menepuk pipinya pelan. Jangan mati padaku sekarang. Kau berhutang penjelasan padaku. Bulu matanya bergetar. Dia membuka matanya perlahan.
Warna matanya coklat terang saat terkena sinar matahari pagi, sangat indah, tidak lagi tertutup bayangan kemarahan. Bintang kecil, suaranya parau. Dia mencoba duduk tapi meringis kesakitan. Diam, aku sedang menjahit lukamu, kataku tegas, tanganku bekerja cekatan dengan jarum dan benang bedah. Kyle memperhatikanku bekerja. Tatapannya intens, menelusuri setiap inci wajahku yang tanpa masker debu. Kenapa kau kembali? Tanyanya tiba-tiba. Kau bisa saja meninggalkanku di hanggar. Aku monster yang membunuh teman-temanmu. Tanganku berhenti sejenak. Ya, kau monster, tapi kau juga pria yang memberiku air saat aku haus. Kau pria yang menemaniku saat aku takut. Aku tidak menyelamatkan Komandan Kyle. Aku menyelamatkan navigator. Kyle tertawa kecil lalu terbatuk. Dunia ini aneh. Seorang pemberontak menyelamatkan Algojo. Dia meraih tanganku yang berdarah karena memegang jarum. Dia mengangkatnya perlahan dan mencium telapak tanganku. Gestur itu begitu lembut, begitu intim, membuat hatiku bergetar hebat. Aku lelah berperang, Lyra, bisiknya. Seumur hidupku, aku hanya menjadi senjata. Aku tidak tahu cara menjadi manusia. Kita punya waktu untuk belajar. Jawabku membalas genggamannya. Kekaisaran akan memburumu. Perlawanan mungkin tidak akan menerimamu. Kita sendirian sekarang? Kyle melihat ke arah gurun yang membentang luas. Angin pagi menerbangkan rambut hitamnya yang berantakan. Sendirian terdengar bagus, katanya. Asal ada engkau. Dia merogoh saku celananya yang robek dan mengeluarkan sesuatu. Transponder kecil milikku yang kuberikan padanya saat di mobil. Dia memandang benda itu sebentar, lalu melemparkannya jauh-jauh ke pasir. Apa yang kau lakukan? Tanyaku kaget. Itu alat komunikasi kita. Kyle menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyum yang mencapai matanya menghapus sisa-sisa kekejaman masa lalu. Dia menggeser tubuhnya, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tidak butuh radio lagi, bisiknya. Memejamkan mata dengan damai. Frekuensinya sudah ada di sini. Jaraknya 0 meter. Aku terdiam, lalu tersenyum. Air mata harum menetes. Aku melingkarkan lenganku memeluk bahunya yang lebar. Di hadapan kami, matahari sepenuhnya terbit. Sinarnya menyinari reruntuhan dunia lama, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, pemandangan ini tidak terlihat menyedihkan. Itu terlihat seperti kanvas kosong. Kami adalah dua jiwa yang rusak, ditempa oleh perang dan kebencian, tapi disatukan oleh gelombang suara di tengah kegelapan. Tidurlah navigator, bisiku mencium keningnya. Badai sudah benar-benar berlalu. Di kejauhan, seekor elang gurun terbang melintas, memekik bebas ke arah cakrawala baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin kami akan mati karena radiasi atau diburu sampai ujung dunia. Tapi saat ini, di detik ini, di bawah matahari yang sama, kami bebas. Dan itu sudah lebih dari cukup. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!